Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai analisis risiko atas project cash flow. Di bagian kedua di sini saya akan bahas mengenai break-even point analysis. Jadi di sini kita ingin melihat analisis apakah sebuah project yang akan kita ambil itu akan menghasilkan merata atau enggak. Itu dengan caranya apakah terjadi break-even point. Jadi kalau misalnya kita sudah bisa menentukan berapa break-even point-nya, maka nanti kita tinggal menambah misalnya penjualannya kita naikkan atau kita pengurangan cost-nya kita kurangkan, sehingga nanti akan menghasilkan keuntungan atau menghasilkan NPV yang positif. Jadi break-even point di sini ini asumsinya bahwa akan menghasilkan NPV sama dengan 0. Jadi yang pertama di sini kita ingin melihat berapa kuantiti yang harus kita jual, berapa harga price yang kita tetapkan untuk menghasilkan NPO sama dengan 0 atau break even point-nya sama dengan 0. Jadi kalau kita di sini kita ingin mengulang kembali materi di akuntansi biaya untuk menentukan berapa break even point-nya, berapa kuantiti yang harus dijual, berapa cost yang harus kita kenakan ya. Dari situ kita akan bisa menentukan nanti kalau misalnya dengan price 100 itu nanti bisa mendapatkan NPV sama dengan 0 atau break even point-nya sama di harga 100, maka nanti kalau kita ingin menjual ya, supaya dapat NPV positif ya, kita bisa menaikkan harga jualnya. Yang pasti kenaikan harga jual nanti biasanya akan mempengaruhi berapa kuantiti yang akan terjual. Itu yang harus kita analisis. Jadi di sini setelah kita bisa mengetahui bagian yang pertama, kita akan bisa menentukan hubungan masing-masing driver tadi. Misalnya kalau kita harga jual kita naik, ada kemungkinan nanti kuantiti yang terjual akan berkurang. Oke, namun pada saat kita bisa mengurangi cost-nya, maka nanti kita akan bisa mengurangi price-nya dan kuantitinya pun akan bisa terjual lebih banyak. Itu yang harus kita pertimbangkan. Break-even analysis itu menentukan minimum level dari output or sales yang perusahaan harus dicapai ya untuk mencegah kerugian. Ini yang disebut dengan break-even point. Titik di mana nanti bahwa perusahaan itu tidak akan mengalami kerugian. Sehingga nanti di break-even point nanti kita akan mengenal dua istilah. Ada cash, ada accounting. Kalau cash BEP berarti nanti di sini berapa minimum level dari output atau sales yang harus dijual atau yang harus dicapai oleh perusahaan agar tidak kehilangan cash-nya. Sedangkan kalau accounting nanti fokus supaya nanti perusahaan tidak mengalami loss, bahwa NOI-nya tidak sama dengan 0 atau tidak di bawah 0. Jadi kalau cash BEP di sini fokus pada tidak kehilangan cash ya. Sedangkan kalau accounting di sini supaya tidak loss dalam NOI-nya atau net operating income-nya. Okay. Jadi accounting break-even analysis ya involve determining, menentukan the level of sales yang dibutuhkan untuk mengcover semua biaya. Okay. Biaya fixed cost, yaitu fixed cost cash maupun non cash fixed cost depresiasi. Okay. Fixed cost adalah, ini mengulang lagi dari cost accounting, bahwa dia fixed cost adalah biaya yang dikeluarkan tetap tidak berhubungan langsung dengan banyaknya output ya. Atau dalam bahasa manajemen keuangannya bahwa fixed cost itu tidak akan mengubah sales revenue ya, dengan asumsinya yang lainnya adalah konstan ya. Maka fixed cost ya itu tidak akan ada pengaruhnya pada kinerja perusahaan, baik buruknya kinerja perusahaan. Yang isinya tadi dilihat dari sisi berapa kuantiti yang bisa dijual.
Jadi berapapun volume penjualan berapa volume aktivitas yang dihasilkan itu tidak akan dipengaruhi oleh biaya fixed cost. Kenapa? Karena pada saat unit itu terjual banyak, maka fixed cost-nya totalnya itu akan tetap. Namun fixed cost per unitnya akan turun. Jadi jangan sampai salah. Ada total fixed cost ya, total fixed cost ya. Ini adalah tetap. Namun kalau fixed cost per unitnya dengan naiknya, maka ini akan berubah. Oke, semakin kuantiti semakin banyak, maka fixed cost per unitnya akan semakin kecil. Sedangkan variable cost di sini akan berubah ya, sebanding dengan aktivitas perusahaan. Di sini misalnya diwakilkan dengan quantity sold-nya atau unit sold-nya. Jadi semakin tinggi unit sold, maka semakin tinggi total variable cost-nya. Variable cost per unitnya sama, namun total variable cost-nya itu akan berubah tergantung dengan unit sold-nya atau unit yang terjualnya. Jadi kalau variable cost ya, total variable cost-nya berubah, namun variable cost per unit itu tetap. Oke, untuk menghitung quantity break even point ya, quantity break even point-nya, maka nanti total fixed cost ya, total fixed cost dibagi dengan price dikurangi variable cost per unit, atau total fixed cost dibagi dengan contribution margin per unit, di mana CMU itu sama dengan price dikurangi dengan variable cost per unit. Bagaimana kalau ini kan dalam, nanti hasilnya di sini adalah dalam unit. Oke. Kalau saya ingin tahu berapa total revenue untuk mencapai break even point, maka nanti tinggal dikalikan, kan ketemunya nanti dalam quantity ya. Kalau dalam bentuk dolarnya ya, accounting BEP paling gampang, ini rumusnya nanti QBEP dikalikan dengan unit price-nya. Oke, atau total fixed cost ya, total fixed cost dibagi dengan 1 dikurangi dengan variable cost per price. Ya, ini kalau Anda mau menghitung pakai rumus, tapi kalau tidak ya Anda pakai yang di atas ya. Kita cari kuantitinya dulu, baru kita kalikan dengan unit price-nya, akan ketemu accounting BEP dalam bentuk mata uang. Oke. Jadi ini adalah gambar dari grafik dari accounting break even ya. Yang warna hijau ini adalah fixed cost ya. Kemudian sampai dengan yang biru di sini adalah variable cost, ini variable cost. Kemudian yang warna merah ini total cost, ini total fixed cost ditambah dengan variable cost. Untuk mencari garis BEP di sini, kita tadi harus mencari berapa kuantitinya. Bahwa break even point itu nanti NOI-nya itu sama dengan 0, artinya total revenue dikurangi dengan total cost itu sama dengan 0. Di titik berapa kuantinya? Atau berapa total revenue yang dihasilkan agar mencapai BEP? Kalau kita lihat di sini, ya, kita lihat di sini bahwa kuantitinya nanti 12.500 ketemu BEP-nya, atau dalam bentuk dolar ya, ini bentuknya 2375. Kita bisa mengecek bahwa total fixed cost-nya adalah 375. Jadi kalau kita ingin ngitung berapa Q-nya, Q sama dengan total cost-nya 375.000 di sini. 375.000 dibagi dengan
price-nya adalah 190 dikurangi dengan variable cost-nya adalah 160, ketemu 375.000 dibagi dengan 30. Oke. Ketemu 125, ketemu 12.500. 375.000 dibagi dengan 30, ya 12.500. Atau kalau mau dalam bentuk dolar tadi ya, dalam bentuk RBEP ya, ini KACC, ini RACC BEP nya, maka 375.000 dibagi dengan 1 dikurangi 160 dibagi 190 ya, 160 dibagi 190, 1 dikurangi ans, kemudian 375.000 dibagi dengan ans, ketemu 2375.000 di sini, 2375.000. Oke. Atau Anda bisa cari langsung 12.500 dikalikan dengan harga price-nya 190. Oke, ini dalam bentuk dolar, ini dalam bentuk unit. Oke, kita lihat di sini. Cranium Incorporation ya mengestimasi bahwa accounting BEV adalah 130.000 unit dan ingin mempertimbangkan bagaimana value dari worst case scenario yang akan mengalami accounting break-even point. Misalnya unit price-nya 23, variable cost-nya 21, dan fixed cost-nya 700.000. Ini ya, price, variable cost, dan total fixed cost-nya. Total cost ini kan variable cost dikalikan unit ya, ditambah dengan total fixed cost. Oke. Ini misalnya seperti ini. Ini unit outputnya, variable cost-nya, fixed cost-nya, total cost-nya. Oke. Di sini ya. Kemudian untuk menentukan accounting BEP-nya, maka kita akan menggunakan rumus yang tadi di sini ya. Maka 700.000 dibagi dengan 23 dikurangi 23 adalah price-nya ya. Price-nya 25, 23 adalah variable cost ya. 25 kurangi 23. Ini 23 ke 21 ya. 23 ke 21, maaf di sini ya, benar. Oke, maka akan ketemu 350.000 unit. Oke, sehingga kalau kita mengubah harganya, yang di sini kan kita pakai angka ya 2523 ini sebelumnya, kemudian dia ingin mengubah menjadi 23 ke 21, maka hasilnya adalah seperti ini, 350.000 unit. Dan kalau kita ingin menghitung untuk jenis output di sini, maka nanti kalau misalnya nilai outputnya itu di bawah 350.000 ya, maka perusahaan akan mengalami kerugian di sini. Jadi perusahaan harus minimal menjual 350.000 unit. Oke, atau harus menghasilkan revenue 8.050 juta. 8.050.000. Kemudian yang berikutnya, kita bisa menghitung berapa cash break even point-nya. Di cash break even point ya, di cash break even analysis, maka nanti kita di total fixed cost-nya itu kita mengurangkan depresiasinya. Tapi jadi ingat ya, nanti yang di fixed cost itu sudah termasuk depresiasi atau belum. Kalau belum maka langsung digunakan, tapi kalau sudah termasuk depresiasi maka harus kita kurangkan. Intinya bahwa fixed cost dikurangi dengan non cash account ya. Kalau di sini depresiasi, total fixed cost dikurangi depresiasi dibagi dengan contribution margin per unit, atau total fixed cost dikurangi depresiasi dibagi dengan price dikurangi VCU, variable cost per unit.
Contohnya seperti ini ya, ini sama seperti tadi. Oke. Jadi di sini kalau kita lihat ya bahwa NPV ini akan tercapai untuk menjual 14.200 unit ya. Jadi kalau kita lihat di sini cash fixed cost per year-nya ini sudah diketahui ya, cash fixed cost ya. Berarti tidak usah dikurangkan lagi dengan depresiasi. Jadi 285.000 dibagi dengan price-nya adalah 190 dikurangi dengan 160. 285.000 dibagi dengan 30. Oke. Hanya 285.000 dibagi 30. 9.500 unit. Oke. Jadi kalau kita menggunakan angka di sini ya, maka 285.000 dibagi dengan 190 kurangi 160 akan ketemu 285 dibagi 3, 285 dibagi dengan 3, 9.500. Ini hasilnya. Oke. Kalau contoh di sini, ini saya nggak tahu dia bisa dapatkan 14.200 dari mana ya NPV-nya. Ya, namun intinya bahwa kita menggunakan rumus yang dipakai. Jadi ketemunya nanti 9.500 saat ini sudah pakai NPV ya. Kalau pakai NPV berarti dia sudah di present value dan lain sebagainya. Oke. Kemudian kita lihat di sini pada saat revenue itu berubah, EBIT itu berubah, total sales itu berubah, maka di sini akan mempengaruhi leverage-nya, operating leverage-nya, yaitu sejauh mana penggunaan fixed cost ya, itu akan mempengaruhi sales-nya atau mempengaruhi revenue-nya. Okay. Jadi kalau kita sebut dengan leverage di sini adalah sejauh mana fixed cost itu akan mempengaruhi revenue, mempengaruhi sales-nya, mempengaruhi PS-nya, mempengaruhi EBIT-nya. Ini kita sebut dengan pengungkit atau leverage. Kalau operating leverage, maka seberapa besar nanti penggunaan fixed cost itu akan mempengaruhi NOI-nya, sehingga akan ketemu degree of operating leverage ya. Untuk mengetahui berapa persen perubahan sales itu akan meningkatkan perubahan dalam NOI-nya atau EBIT-nya. Jadi di sini ini persentase EBIT ya, perubahan EBIT dibagi dengan perubahan dari sales-nya. Ini kita sebut dengan DOL. Oke. Kecenderungannya adalah bahwa kalau kita menggunakan semakin tinggi fixed cost, maka ada kemungkinan perusahaan akan menghasilkan DOL yang lebih tinggi. Kalau kita lihat di sini, revenue before fixed cost ya, NOI-nya 375 pada saat ada total fixed cost 375 ya, EBIT-nya menjadi 375. Oke, kemudian pada saat yang kedua ya, sales-nya naik 20% dengan fixed cost yang sama, ternyata naik 40% untuk EBIT-nya. Jadi pada saat dia revenue-nya itu 3 juta, fixed cost-nya 375 ya, ini NOI-nya 375. Kemudian pada saat naik sales-nya, penggunaan fixed cost 375 di sini ternyata menaikkan NOI-nya, yang kita sebut dengan DOL.
Dan di sini juga pada saat dia turun 20%, dia juga turun 40%. Artinya di sini ada 2 kali DOL-nya ya. Di sini kalau kita hitung DOL-nya nih ya, contohnya di sini cara membacanya DOL 3 berarti ada 5% perubahan in sales, maka NOI-nya akan 3 kalikan 5. Jadi kalau kita ngelihat di sini, ini sebenarnya DOL-nya itu ada berapa? Perubahan pada EBIT. EBIT-nya 40%. Perubahan pada sales-nya 20%, sama dengan 2. Artinya di sini DOL-nya adalah 2. Ini juga 2 ya DOL-nya. Kemudian selain DOL, ya, leverage itu juga ada istilah degree on financing leverage. Degree on financing leverage di sini ini untuk mengukur berapa kenaikan dari EPS ya yang dipengaruhi oleh kenaikan dari EBIT. Jadi asumsinya pada saat perusahaan itu menggunakan financing leverage interest expense ya, misalnya di sini kan dia kan fix, misalnya dia adalah fix, maka perusahaan berapa akan dipengaruhi ke dalam kenaikan EPS-nya. Biasanya semakin tinggi perusahaan itu menggunakan leverage utang, maka perusahaan akan aja cenderung EPS-nya itu lebih besar. Dan combine ya, degree on combine leverage ya, atau DCL itu sama dengan DOL dikalikan dengan DFL. Di sini untuk mengukur persentase perubahan EPS yang dihasilkan dari persentase perubahan sales-nya. Oke, saya tutup. Terima kasih untuk pembahasan mengenai analisis break even point. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.